Dan kita akan perbarui informasi terkait kasus ini bersama dengan Ibda Heri Wiono, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau Kanit PPA Polres Kediri. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mas Primana. Ya, Pak Heri tadi kan disampaikan bahwa awal mula kasus ini terungkap karena ada kecurigaan, katanya anaknya meninggal kecelakaan. Nah ini kemudian bagaimana neneknya bisa tahu bahwa di situ ada yang dikubur, Pak? Jadi mengetahuinya karena juga pengakuan dari orang tua pelaku ini, Mas. Jadi orang tua pelaku ini kan ditanya sama neneknya, baju saya di mana? Kok nggak kamu aja? Waktu itu dari Senin kok nggak hari Minggu itu kan main ke Nganjuk, Mas. Jadi orang tuanya si korban itu yang ibunya itu kan asli Nganjuk. Jadi main ke Nganjuk ditanya. Terus akhirnya dia ngomong kalau meninggal karena jatuh kan gitu. Karena terus dimakamkan di mana? Terus dia terus terang kok dimakamkan di samping ini. Terus orang tuanya si pelaku ini, jadi neneknya kakeknya korban ini nggak percaya, akhirnya melapor ke kepolisian setempat gitu. Oke, tapi ketika kejadian Pak, apakah tetangga ada yang mendengar ada keributan ataupun misalnya ada pertengkaran antara kedua pelaku dan juga saat menganiaya korban Pak? Itu kan kayak rumahnya kayak perumahan Mas ya, tapi kok kayaknya sepi. Jadi menurut pengakuan nggak ada yang dengar di sementara Mas. Jadi kita melakukan pemeriksaan saja. Cuman memang ada beberapa tetangga itu yang bilang memang sering istilahnya si anak ini sering dimarahi, bahkan sering dicubit, sering dianiaya itu memang dari pemeriksaan saksi ini. Oke, tapi memang kalau untuk kejadian yang kemarin ini Pak, itu penganiayaan ini dilakukan oleh ayahnya saja atau ibu kandungnya ini juga ikut untuk menganiaya Pak? Bagaimana Mas? Ya, kalau untuk kejadian kemarin Pak, apakah penganiayaan juga dilakukan oleh ibu kandungnya atau hanya ayah tirinya saja Pak? Jadi dua-duanya melakukan penganiayaan Mas, dua-duanya. Okay. Jadi kalau saya bisa ceritakan di asal muasal ini menurut pengakuan kedua tersangka loh Mas ini ya. Jadi waktu itu ada air tumpah Mas ya. Jadi air dalam gelas tumpah di kamar. Itu terus si ayahnya itu nanya sama si anaknya, kamu mau makan air ini ya? Terus anaknya bilang, bukan aku ini ya, ini ibu kan gitu. Terus ibunya dimarahi sama ayahnya. Nah, terus ibunya juga gini, loh ini bukan aku kamu. Akhirnya si anak ini tadi dicubit lah sama ibunya. Kamu jangan bohong. Kalau mau numpahkan. Dicubit, mungkin kurang puas atau bagaimana. Ditampar lah si anak ini sama ibunya. Ditampar. Terus si ayahnya itu kayak nggak terima Mas ya, masih jengkel bilang ikut-ikutan nampar sampai anaknya ini tadi jatuh dipeluk sama ibunya, ayahnya ini masih berusaha nampar, tapi masih akhirnya kena tangannya ibunya ini. Terus karena kayak orang kesurupan atau gimana gitu ya, jadi kayaknya kayak nggak dulu Mas, kayak menurut pengakuannya waktu di Presa itu kayak istilahnya kayak nggak sadar. Itu si anak itu ditarik akhirnya karena dalam ditarik, diberdirikan, setelah berdiri dipukul perutnya sampai jatuh, diberdirikan lagi, dipukul dadanya. Dipukul dadanya, akhirnya si anak ini tadi menangis sebentar, terus kayak mendengkur gitu. Terus orang tuanya panik, dibawa ke kamar mandi, karena dari hidungnya keluar darah ini Mas, setelah dilakukan pemukulan itu. Di kamar mandi terus dibasuh mukanya, terus sampai digoyang-goyangkan, kok nggak ada responnya kayak orang mendengkur gitu. Akhirnya kembali lagi ke kamar, ditidurkan, dikasih napas buatan, kok kayaknya nggak ada reaksi. Itu orang tuanya panik ya. Terus akhirnya sudah mungkin ini saya harus menyusun strategi. Akhirnya terus si anak tadi digendong Mas, dibawa ke, kan kedua orang tuanya juga pos Mas. Dalam rangka apa kita juga berarti pos di daerah Bangsal Kediri Kota, dibawa ke posannya di Kediri Kota itu. Dibawa di sana, nyampe sana akhirnya bersepakat ya udah kita kuburkan. Jadi anaknya ini tadi ditaruh di kamar, di kasur gitu, ditutupi jari. Terus ini orang tuanya ini, ayah ibunya ini langsung ke cari
perlengkapan untuk pemakaman jenazah. Ya, jadi cari kain kafan, cari kayak wangi-wangian gitu Mas. Setelah dapat perlengkapan itu, balik lagi ke kosan, mau dikafani, kok nggak ada gunting. Akhirnya si anak itu tadi digendong lagi, dibawa lagi ke rumahnya yang di daerah Tugurejo, Ngasem itu. Sampai di situ dikafani, mungkin sekitar jam 1 malam, akhirnya dia ngubur di sebelah rumah itu. Oke, jadi memang tidak ada niatan tadinya ya untuk membunuh, tapi kemudian penganiayaan terus dilakukan hingga akhirnya nyawa korban melayang. Baik, terima kasih Pak Ibda Heri Wiono, Kanit PPA Polres Kediri sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa, puluhan siswa SD dilarikan ke sejumlah layanan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, karena ini diduga begitu ya keracunan makanan usai menyantap nasi kotak berisikan ayam goreng. ...93 warga yang dirawat di Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat ini mayoritas anak-anak salah satu sekolah dasar di Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para korban memiliki gejala yang sama yaitu mual, sakit perut, hingga buang air besar. Dari hasil penyelidikan polisi dan pemeriksaan saksi, awalnya para korban mengkonsumsi makanan kotak berisikan nasi, kemudian ayam goreng dan saus. Makanan tersebut disediakan pihak sekolah saat acara pembagian rapor siswa pada Senin 24 Juni 2024 dengan total 150 dus. Di Puskesmas Sindangkerta sendiri yang terdata 73, kemudian ada yang ke klinik di luar Puskesmas itu yang terdekat ada kurang lebih 20, totalnya 93 dari siswa 142 yang pada hari Senin kegiatan kenaikan kelas dan perpisahan yang selesai makan nasi kotak, yaitu ayam goreng. Saat ini mayoritas korban sudah pulang, sementara 10 orang korban lainnya telah dirujuk ke RSUD Cililin karena daya tampung puskesmas terbatas. Polisi telah mengambil sampel makanan untuk rencananya akan dikirim ke laboratorium. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Ainis melaporkan. Pihak keluarga Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun yang ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, mendesak polisi mengusut tuntas kasus ini. Ya, keluarga menduga Afif Maulana tewas akibat dianiaya oleh sejumlah oknum polisi. Pihak keluarga Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun yang diduga tewas karena dianiaya oknum kepolisian Polda Sumatera Barat, menuntut kasus diusut tuntas. Anggun, ibu korban, yakin anaknya tidak terlibat tawuran, apalagi Afif Maulana merupakan anak yang dikenal berprestasi di bidang olahraga. Saat kejadian, Anggun menyebut Afif Maulana izin untuk tidur di pos pemuda setempat sekalian nonton bareng pertandingan bola. Anggun terkejut saat diberitahu oleh polisi pada keesokan harinya jika anaknya telah meninggal dunia. Jadi jam 9 dia pergi dari rumah. Di teleponnya papanya, Afif tidur tempat teman Pak. Afif belanja mie di Cengkeh. Terus kata papanya, kalau kemana Afif, kalau udah malam tidur di Cengkeh aja ya, nggak usah di rumah. Iya Pak, Afif tidur di posko. Afif mau nonton bola Pak. Itu jam 10:30. Habis itu putus komunikasi Bang. Putus komunikasi. Berarti paginya siangnya mengetahui Afif? Ya ditelepon bapaknya lagi, Afif enggak di Cengkeh. Berarti sempat kehilangan Afif juga Kak? Kehilangan Afif Bang, udah rusuh mencari Afif kemana-mana, dapat info Afif udah enggak ada lagi Bang. Kak, ini keseharian si Afif sendiri bagaimana Kak? Kesehariannya Bang, anaknya baik loh Bang. Dia suka main futsal, olahraga ini semua ya. Kalau dapat tuh harus dapat mengusut tuntas masalah ini Bang, untuk dihukum para oknum-oknum yang telah menganiaya si Afif Bang. Sebelumnya seorang anak laki-laki berusia 13 tahun ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang pada 9 Juni lalu.
Di tubuh korban juga ditemukan sejumlah luka lebam yang diduga akibat penganiayaan. 35 saksi sudah diperiksa terkait kasus ini, terdiri dari 5 orang warga dan 30 orang anggota Ditsamapta Polda Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ratusan orang tua siswa yang didominasi ibu-ibu berunjuk rasa memprotes sengkarut penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMA Negeri 4 Depok, Jawa Barat. Mereka menuntut siswa miskin masuk sekolah negeri dan transparansi PPDB jalur zonasi. Para orang tua siswa yang didominasi ibu-ibu ini menggelar aksi menuntut transparansi penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMA dan SMK di Kota Depok. Sebagian peserta unjuk rasa adalah para orang tua yang anaknya gagal masuk SMA Negeri 4 Depok lewat jalur zonasi dan jalur afirmasi. Masa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat atau DKR ini sempat saling dorong dengan petugas yang berjaga karena masa memaksa bertemu dengan pihak sekolah. Dalam aksinya, masa menuntut siswa miskin masuk sekolah negeri dan transparansi PPDB jalur zonasi. Menurut pengunjuk rasa, sekolah negeri yang mendapat subsidi dari negara seharusnya mengakomodir siswa dari keluarga miskin. Bicara jalur zonasi itu selalu dikaitkan dengan kedekatan rumah, tapi faktanya ada yang dekat dengan sekolah juga nggak bisa. Nah, yang paling miris adalah jalur fakir miskin atau jalur afirmasi, jalur KETN. Harusnya kan mereka itu diadunya dengan adu kemiskinan gitu loh, bukan kok ujung-ujungnya tetap jarak. Nah ini kan aneh. Oleh karena itu acara. Hingga masa membubarkan diri, pihak SMA Negeri 4 Depok tak kunjung menemui para orang tua siswa yang berunjuk rasa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendiskualifikasi puluhan calon siswa baru pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap pertama. Ya, hal ini dikarenakan ditemukannya dokumen kartu keluarga yang dinilai tidak sesuai dengan domisili atau palsu. Pendaftaran peserta didik baru PPDB tahap 1 telah usai. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendiskualifikasi puluhan peserta didik baru yang terindikasi memalsukan dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili. Dianulirnya puluhan calon siswa baru di 2 sekolah, yakni SMA 3 dan SMA 5 Bandung ini, berawal saat tengah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh pihak sekolah. Hasilnya, ada 94 calon siswa baru yang kedapatan mendaftar menggunakan kartu keluarga palsu. Hal ini telah melanggar Pergub nomor 9 tahun 2024 tentang PPDB. Terkait hal ini, Pemprov Jabar pun berkomitmen untuk serius menangani pelanggaran agar PPDB tahun ini bersih, jujur, dan transparan. Ini saya sampaikan berkali-kali, kami serius dalam PPDB kali ini. Jadi kami hanya ingin meletakkan dasar peraturan dengan baik dan jangan mengakali. Jadi kalau memang tidak domisili di situ ya jangan bikin kakak di situ. Karena ini kan juga kami itu dengan berhati memutuskan manulir ini kan berat kan karena sudah pengumuman tapi kan kami menegakkan aturan. B. Mahmudin pun meminta orang tua agar tidak memaksakan diri untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit dengan cara yang tidak benar, yakni memasukkan dokumen. Dari Bandung, Jawa Barat, Evan David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana pelaksanaan PPDB hari terakhir di Jakarta? Kita tanyakan langsung ke rekan kami Gisela Nur Rahma yang sudah ada di SMA 4 Jakarta. Selamat siang rekan Gisel. Nah, di hari terakhir PPDB ini apakah masih ada orang tua siswa yang mendaftar langsung ke sekolah?
Baik, selamat siang Bre, Prisa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran PPDB jenjang SMA dan juga SMP. Pendaftaran jalur zonasi PPDB Jakarta 2024 ini ditutup pada pukul 2 siang nanti dan akan diumumkan pada hari ini juga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Pemirsa, meskipun PPDB sudah dilakukan secara daring, namun memang masih ada sejumlah orang tua calon peserta didik baru yang datang ke sekolah secara langsung untuk mendaftarkan anaknya secara manual. Terhitung sejak tanggal 3 Juni yang merupakan hari pertama pengajuan akun, hingga siang hari ini sudah ada sekitar 136 CPDB yang datang secara langsung untuk menanyakan proses PPDB online di SMA 4 Jakarta. Sebagian besar CPDB terkendala pada teknis pendaftaran, khususnya pada berkaitan dengan pengajuan akun. Selebihnya warga yang sudah paham pendaftaran atau teknis proses pendaftaran melalui online ini hanya perlu untuk memantau secara daring, yakni melalui situs ppdb.jakarta.go.id. Namun karena hari ini merupakan hari terakhir, maka tadi kami juga sempat melihat ada beberapa orang tua CPDB yang datang ke sekolah langsung untuk memastikan kembali apakah data yang didaftarkan oleh orang tua secara daring masuk ke sistem sekolah atau belum, seperti itu. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa persentase jalur zonasi adalah 50% dari total keseluruhan daya tampung sekolah yang dibagi menjadi 3, yakni zona prioritas 1, 2, dan 3. Zona prioritas 1 adalah warga yang tinggal dalam satu RT yang sama atau berdekatan dengan sekolah. Kemudian zona prioritas 2 adalah RT yang ada di sekitar sekolah, dan zona prioritas ketiga adalah CPDB yang tinggal dalam satu kelurahan namun dengan kecamatan yang sama. Pemirsa, jika daya tampung melebihi batas maka akan diurutkan berdasarkan zona prioritas, usia, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Dan sementara ini Prisa, Bre, dan juga pemirsa, tadi kami juga baru sempat melihat ada 4 orang tua calon peserta didik baru yang datang untuk memastikan apakah anaknya, maksud kami apakah sistem yang sudah didaftarkan ini masuk ke sistem sekolah atau belum. Kami akan melihat proses selanjutnya pada hari ini. Demikian. Rekan Gisel, atas laporan Anda langsung dari salah satu SMA di Jakarta ya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, masih seputar dengan PPDB, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbitkan surat edaran tentang pencegahan korupsi dan juga pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Hal ini dilakukan usai KPK menemukan adanya praktik kecurangan melalui survei penilaian integritas pendidikan 2023. Memang ada perkara yang pernah kita juga tangani, yaitu di perkaranya OTT-nya Unila. Nah, ini terkait dengan penerimaan ini. Tapi yang saat ini adalah lebih kepada dikedepankan itu pencegahan. Itu pencegahan. Jadi belum masuk kepada kami ya. Belum masuk kepada penyelidikan maupun penyidikan. Nanti kalau sudah ada, kami akan sampaikan. Tidak tahu cara mendaftar online, sejumlah orang tua murid di Pandeglang, Banten mendatangi sekolah langsung. Ya, hal serupa juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Kesulitan mendaftar online, orang tua siswa juga mendatangi sekolah. Sejumlah orang tua dan siswa mendatangi SMP Negeri 3 Pandeglang, Banten. Mereka bermaksud mengikuti PPDB 2024-2025, namun kesulitan saat mendaftar sendiri secara online. Para orang tua siswa ini pun akhirnya dibantu mendaftar dengan didampingi para guru. Petugas Bapak ya, Pak Guru, alhamdulillah lancar. Oh, dibantu pihak sekolah ya? Tadi kalau misalkan ibu sendiri yang daftarin, gimana sih Bu itu? Agak sulit ya Pak ya, nggak ngerti kayak gitu maksudnya. Oh, nggak ngerti gimana cara daftarnya ya Bu ya? Iya, soalnya kan sekarang mah apa-apa di scan gitu kan nggak ngerti ya. Susah sih, susah gampang. Susah gampang ya Bu ya? Tadi dibantu sama guru ya Bu ya? Iya. Karena memang dari ibu sendiri nggak ngerti atau seperti apa Bu? Nggak ngerti gitu, kalau nggak dibantu sama guru mau gimana Pak? Susah Bu ya? Ya susah.
Pihak sekolah juga menyebut banyaknya orang tua siswa yang mendaftar langsung ke sekolah karena mereka tidak memiliki fasilitas untuk mendaftar online. Tidak semua orang tua dan siswa dan juga guru-guru atau kepala sekolah di SD memiliki fasilitas online, ya. Makanya kami menyediakan fasilitas itu untuk memudahkan dan membantu orang tua dan juga sekolah dasar dalam pendaftaran ke SMP 3 Pandeglang. Hal serupa juga terjadi di SMA Negeri 1 Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sejak pagi, sejumlah siswa SMP yang telah lulus mendatangi sekolah karena kesulitan dalam tahap awal proses PPDB online, yakni pembuatan akun. Di ruangan posko pendaftaran yang disediakan sekolah, mereka pun dibimbing oleh guru dalam membuat akun hingga ke tahap verifikasi. Selanjutnya, para peserta baru bisa mendaftarkan diri secara online ke sekolah yang mereka tuju. Bingungnya ribet. Ribet. Bagian apanya? Persyaratan. Contoh yang paling ribet apa, Mbak? Dari persyaratan fotokopi, syarat-syarat pendaftaran. Yang kesulitannya apa pas bikin akun itu? Memasukkan nilai kan satu persatu gitu toh. Satu persatu, kalau salah satu kan nggak bisa. Banyaknya peserta yang kesulitan membuat akun membuat sejumlah guru harus bekerja ekstra bahkan di akhir pekan. Saat ini, dari 180 kuota yang disediakan SMA 1 Susukan, baru 120 peserta yang mendaftar. Dari Pandeglang, Banten dan Semarang, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Beredar kabar data-data penting milik Kementerian Perhubungan BAIS dan Inafis diduga bocor oleh serangan ransomware. Informasi kebocoran data Kementerian Perhubungan, BAIS dan Inafis dibagikan oleh akun X milik @murtadowan1. Pemilik akun juga menyertakan dokumen berupa tangkapan layar sebagai bukti bahwa sebuah akun tertera yang bernama Munzaksor diduga merupakan oknum di balik pertasan data ini. Diketahui Munzaksor ini merupakan salah satu anggota dari situs Bridge Forums atau yang ramai dikenal sebagai tempat hacker Bjorka menjual data-data pribadi orang-orang berkedudukan tinggi di Indonesia. Sedangkan data yang dimiliki BAIS, Inafis, dan Kemenhub dijual di dark web dengan harga $1.000 hingga $7.000 Amerika Serikat. Pemirsa, berbagai layanan publik berbasis siber mengalami gangguan pasca serangan ransomware menyerang pusat data nasional. Ya, pelaku serangan ini meminta tebusan senilai 131 miliar rupiah hingga membuat Polri membentuk tim gabungan. Gangguan yang terjadi pada pusat data nasional membuat layanan publik terganggu. Badan Siber dan Sandi Negara menyebut gangguan ini disebabkan oleh serangan siber melalui ransomware ke server yang berada di Surabaya. Akibat serangan ini, pelayanan publik di 210 instansi pemerintah terganggu. Gangguan paling parah dialami oleh pelayanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang sempat dilakukan secara manual. Tak hanya Kemenkumham, gangguan PDNS juga berdampak pada sejumlah layanan berbasis online di sejumlah kementerian. Jadi rekan-rekan, jadi memang di web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Sementara itu penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Uang tebusan tersebut harus dibayarkan agar pelaku serangan siber membuka enkripsi terhadap sistem data PDNS yang terinfeksi. Nominal uang tebusan yang diminta pun bernilai fantastis, yaitu 8 juta dolar atau 131 miliar rupiah.
Menanggapi teror cyber tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan dari BSSN, Kominfo, dan Polri untuk menginvestigasi kasus ini. Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi terjadi kembali. Kita akan bekerja terus dengan stakeholder terkait, yaitu dari Kominfo, BSSN maupun yang lainnya. Meski terus didalami, pemerintah menduga pelaku serangan cyber ini adalah Lockbit, yaitu sindikat ransomware paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Dari data serangan yang terjadi di beberapa negara, pelaku serangan PDNS diduga berasal dari Rusia dan Korea Utara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Indonesia kembali dihantam serangan siber dengan menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN. Dan lantas apa dampak dari kejadian tersebut? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bergabung bersama dengan pakar telematika Pak Roy Suryo berikut ini. Selamat siang, Mas Roy Suryo. Ya, selamat siang Mbak, selamat siang juga, selamat siang juga semua pemirsa iNews di mana saja berada. Baik, bagaimana tanggapan Mas Roy melihat dengan adanya penyerangan siber lagi nih terhadap data nasional kita? Ya, data kita memang rapuh ya gitu. Dan sayangnya memang saya harus mengatakan pemerintah dalam hal ini Kominfo itu menganggap sepele hal ini soal security data. Padahal ini luar biasa. Data is the new oil. Data itu adalah uang yang baru bagi kita. Dulu uang, emas, kemudian menjadi oil, kemudian sekarang data. Jadi artinya kita nggak boleh sembarangan. Nah, saya setuju ya bahwa pemerintah kemudian tidak mau menanggapi atau tidak mau bayar ransomnya. Oke, itu benar ya, karena kalau kita bayar, apalagi kita bayarnya pakai cryptocurrency, pakai Bitcoin, hilang nanti pasti uangnya, malah kita nggak dapat apa-apa. Tapi ya jangan sampai ini terjadi lagi. Nah, jangan sampai terjadi itu gimana caranya? Satu ya gitu. Kalau menurut saya Polri itu sudah betul membentuk tim. Tapi tim ini saya ingin konkret aja ya. Tim ini silahkan periksa spek yang ada di PDNS itu. Silahkan periksa spek yang ada di Pusat Data Nasional sementara. Karena saya khawatir ya, karena sifatnya sementara, tadinya itu downgrade speknya atau tidak sesuai dengan spek yang ada. Apalagi kita dengar barusan pengakuan dari teman-teman di Telkom Sigma dan juga dari Kominfo bahwa ternyata mereka untuk proteksinya hanya menggunakan secara teknis nih Mbak ya, namanya Windows Defender. Windows Defender itu sangat terlalu sepele kalau untuk digunakan sebuah server bersifat negara seperti ini. Harusnya menggunakan standar tier ya. Namanya standar tier, itu di tulisan saya terakhir ada. Jadi itu apa? Artinya standar untuk kemudian suatu sistem yang misalnya dia nggak boleh down dalam sekian waktu ya gitu, atau kalau down hanya sekian persen. Kemudian listriknya pun misalnya harus bisa hidup 96 jam kalau listrik mati dan lain sebagainya. Jadi artinya adalah sekarang sudah sampai tier 4 ya gitu. Ini saya terus terang mencermati jangan-jangan spek yang ada di PDNS ini, karena sebutnya sementara, karena kita sebenarnya lagi membuat PDN yang sebenarnya yang ada di sekarang, yang ada di Surabaya itu masih di bawah spek. Padahal bahayanya semua data-data itu sudah ditarik dari daerah, termasuk data-data dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, dan juga dari kementerian-kementerian. Nah, kementerian yang selamat, kalau katakan sebenarnya bukan selamat, tapi yang bisa kemudian dengan cepat mereplikasi datanya, seperti Kemenkumham, Kemenkomarves, itu karena mereka punya data backup, mereka punya data cadangan. Nah, coba bayangkan kalau mereka nggak punya data cadangan, ya habis gitu lah. Apalagi sekarang sudah nyerang Inavis juga, ya, Indonesian Automatic Fingerprint Identification System, ya. Kemudian juga nyerang BAIS TNI, ya, itu serang. Kementerian Perhubungan juga sudah diserang. Ini kan bahaya, benar. Artinya, dan ini belum lagi kalau nanti tiba-tiba itu nyerang data kependudukan, data keuangan, data kesehatan. Baik, ini Pak masih koma loh, Mbak. Baik. Masih ada lagi. Anda tadi menyampaikan di awal bahwa memang kita lemah dari kementerian
ini memang masih cukup lemah begitu ya. Menurut Anda kenapa lemah? Apakah memang untuk pengamanan tadi yang menurut Anda harusnya sudah tier 4 ini mahal atau bagaimana? Karena kan ini bukan sesuatu yang baru ya, ini sudah beberapa kali, harusnya sudah lebih belajar lah. Ada dua hal, tes dan non-tes. Yang tes terus terang, kita kurang update terhadap teknologi. Ya, sistem pengamanannya, sistem proteksi tadi saat ini saya kata kita baru pakai Windows Defender. Padahal sekarang harusnya sudah pakai ISO 27001 tier TH sudah generasi yang keempat ya untuk bisa menangkal itu atau bisa mengalami. Yang kedua yang non teknis, terus terang saja Mbak, ini harus saya buka. Penempatan orang-orang yang ada di situ, the wrong man and the wrong place. Ya gitu. Jadi orang-orang yang tidak mengerti pentingnya data, dengan entengnya mereka saling mengatakan. Ada yang bilang kalau itu data lama, udah biasa di dark web kayak gitu ya. Artinya itu kan pasar gelap. Bukan, dark web itu artinya bukan pasar gelap. Dark web itu artinya sebenarnya internet yang sesungguhnya. Itulah yang ada di dark web ya gitu. Dan kemudian dikatakan itu gampang, nanti bisa kemudian dengan cepat dipulihkan. Ini Kominfo itu sebenarnya tidak memulihkan, Mbak. Nggak mungkin kita memulihkan data yang terenkripsi. Ya, yang kita lakukan adalah kita mereplace. Nah, masalahnya Kepres yang sudah ditandatangani untuk SDI, Satu Data Indonesia, dan FBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sudah harus jalan. Padahal kalau harus jalan, itu artinya daerah-daerah tidak boleh lagi punya server sendiri. Kementerian-kementerian tidak punya server, semua ditarik pusat. Nah, ini secara teknis, ini justru merugikan. Kenapa? Karena justru yang di pusat siap, petaannya, faktanya, yang benarnya yang di Cikarang belum jadi, apalagi yang di Batam, yang di IKN, di Labuan Bajo juga belum jadi. Ini digunakan sementara yang ada di Jakarta dan Surabaya, dan ternyata di situ secara teknis itu lemah. Itu masalahnya. Ya, tapi Mas Roy, ini kan hackernya minta tebusan 131 miliar. Kemudian pemerintah ini kan masih belum memutuskan ya Mas ya, akan dibayar atau tidak. Kalau misalnya pun dibayar, ini apakah bisa menjamin data ini kemudian dikembalikan, dan juga apakah data itu sudah di-copy lagi oleh hacker itu untuk kemudian dijual lagi oleh hacker itu? Bagaimana Mas solusinya sebenarnya selain misalnya kita membayar tebusan tersebut? Iya, Mas Wis, saya sangat tidak setuju kalau dibayar. Jadi pemerintah itu sudah benar, ya gitu. Di samping uangnya sayang, ya 131 miliar untuk membayar itu, uangnya juga akan hilang, pasti hilang. Dan ini kayak judi online deh, uangnya pasti hilang. Karena apa? Bayarnya mereka bukan bayar pakai bayar kelihatan fisiknya, uangnya bisa di-trace, enggak. Ya, mereka buka akun Instagram, mereka buka akun Telegram, ya gitu. Akunnya nanti akan susah nanti untuk dikejar, gitu. Dan kedua, mereka currency yang dipakai itu adalah cryptocurrency. Artinya ya, jadi kita konversi dulu kita di dan saking ini kasih mereka kasih lagi belum itu dikembalikan ada luka yang kita lakukan yang ada yang sekarang yang sudah terenkripsi dulu gitu. Baik. Di apa aja. Baik, Mas Roy, masih bisa dengar suara kami dengan jelas dari studio karena suara yang kami terima agak putus-putus. Seperti apa, Mas? Cukup jelas? Masih cukup jelas. Jadi artinya, Jadi artinya tidak usah dibayar. Lakukan penyelamatan dengan cara membackup data itu sendiri dan kemudian mereplace data itu dengan backup yang kita miliki. Itu cara yang terbaik. Dan yang kedua adalah kita mencari backdoor yang masih ada di sistem itu, bersihkan sistem itu. Kemudian teliti orang-orang yang dalam pembuatan ini. Ini terus terang saja ya gitu. Karena saya juga khawatir ya, jangan-jangan ada orang dalam yang kemudian bisa terlibat dalam kebocoran ini. Itu tugas dari kepolisian. Jadi kepolisian nggak usah jauh-jauh ngejar Lockbit ya, itu sudah di luar ranahnya dan di luar jurisdiksinya. Ya, yang kita kejar yang ada di sini saja. Spek mungkin di downgrade dan lain sebagainya. Baik, Mas Roy, berarti ini kan sudah terjadi. Jadi yang kita butuhkan saat ini adalah solusi, jangan sampai ini terjadi lagi dan mengatasi kondisi yang memang sudah disebabkan dampak negatifnya saat ini ya. Dan Anda katakan bahwa daripada ngejar-ngejar Jorka dan lain sebagainya, lebih baik
cari tahu apa mungkin ada oknum orang dalam begitu ya. Baik, tapi Mas Roy, serangan siber ini kan sudah berdampak pada data imigrasi. Lantas kira-kira apa dampak yang paling buruk dari serangan siber ini? Jangan sampai lagi-lagi kita mensepelekan seperti yang Anda sampaikan tadi. Sebenarnya berikan informasi kepada pemirsa, dampak negatifnya nanti yang paling bahaya tuh apa? Banyak, Mbak. Terus terang, saya khawatir nanti malah masyarakat tak pakai IT ya atau takut. Tapi terpaksa saya bilang di iNews ini, ya gitu. Yang ada di hormat saya kepada teman-teman di imigrasi, karena mereka masih punya backup data dan itu ada di Batam dan ditarik dan terpaksa sekarang imigrasi terpaksa menggunakan yang namanya AWS ya, Amazon Web System. Itu artinya menggunakan luar negeri untuk penyimpanan server data untuk cloud-nya. Ini ada bahayanya juga sebenarnya, gitu loh. Karena data kita terpaksa ditaruh di luar. Tapi ya ini solusi solusi darurat supaya bisa running dan sementara sistem yang di PDNS ini, yang di Pusat Data Nasional ini dibersihkan dulu. Ya, nah data-data yang lain yang harus diamankan apa? Data kesehatan, rekam medik. Tapi kan bahaya. Karena apa? Data rekam medis kita kan sebentar lagi kemarin sudah di-signing antara Kementerian Kesehatan dengan Starlink misalnya. Lah itu kan udah membuka kemungkinan data kita jebol lagi nanti keluar. Padahal Starlink itu menggunakan IP global, bukan IP lokal. Yurisdiksi Indonesia nggak masuk lagi di situ. Terus nanti data kependudukan, belum nanti data keuangan seperti BSI yang pemulihannya waktu itu butuh lebih dari seminggu. Bayangkan kalau kemudian kehidupan ekonomi kita itu harus berhenti atau stuck selama mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, ya, atau bahkan ya saya berbulan-bulan kalau misalnya nanti ternyata tidak ada backupnya. Jadi harus ada backup, harus ada contingency plan, harus ada disaster recovery center yang kemudian bisa berjalan. Yang kemarin ini nggak jalan semua. Baik. Ya, kenapa nggak jalan? Karena mindsetnya yang saya katakan non teknisnya itu the wrong man and the wrong place. Ya. Baik, banyak PR begitu ya, tapi yang paling penting yang mungkin agak menjadi PR penting adalah itu tadi orang-orang yang ada di situ dan juga mindset ya, Mas Roy. Baik. Betul. Ya, baik, terima kasih Mas Roy Suryo atas insight-nya hari ini. Semoga data kita bisa diselamatkan dan kelar ya urusan peretasan ini. Iya, dan nggak ada lagi nih kayak gini-gini ke depannya ya, Mas Roy. Sehat selalu. Terus terang sulit. Tapi ya kita harus bisa berharap optimis, tapi yang jelas bersihkan dari orang-orang yang tidak kompeten. Nah, itu dia. Baik. Terima kasih Mas Roy, selamat beraktivitas kembali. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana gangguan pada server Pusat Data Nasional yang berpusat di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini berdampak pada kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya. Dan inilah suasana kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, pemirsa. Aktivitas pengurusan paspor tetap berjalan, namun penyelesaiannya terganggu. I Gusti Bagus M. Ibrahim, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, mengatakan pihaknya tetap melakukan pelayanan pemberian dokumen keimigrasian, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Diperkirakan ada sebanyak 2.600 pemohonan paspor yang belum selesai dalam waktu 5 hari terakhir. Kendala sistem kita yang sejak hari Sabtu masih berdampak saat ini ya, secara bertahap ya, pemberian dokumen keimigrasian itu masih mendapatkan kendala. Karena apa? Permohonan yang sudah kami terima dari masyarakat, baik itu melalui paspor maupun walk-in, kita bisa terima. Tetapi untuk penyelesaian paspornya sampai saat ini masih. Ada kembali di Ayu Siang bersama saya Briamana Tenai dan juga rekan saya Prisa Sombodatu, pemirsa. Sebanyak 212 jemaah haji asal Riau dari embarkasi Batam telah mendarat di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Kota Pekanbaru. Kedatangan jemaah haji disambut haru keluarga dengan penuh rasa syukur. Penuh rasa syukur telah menunaikan rukun Islam kelima. Rombongan jemaah yang tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru langsung sujud syukur setibanya di tanah air. Rombongan jemaah haji ini langsung dibawa ke kantor Kemenag Pekanbaru.
Para jemaah ini pun disambut haru bahagia keluarga yang datang menjemput. Bisa nyampe di Pekanbaru dengan selamat dan sehat semuanya, dan terima kasih kepada semua petugas baik yang ada di Indonesia ataupun yang di Arab Saudi yang sudah membantu kelancaran ibadah haji kami, dan terima kasih juga kepada seluruh pemerintah dan jajarannya atas partisipasinya dalam melaksanakan ibadah suci kami sehingga kami bisa menjalankan ibadah kami dengan khusyuk. Hari ini kita menerima pulangan jemaah haji Kota Pekanbaru, kloter pertama Riau bersama dengan kloter 3 Batam ya. Dari jumlah keberangkatan kepulangan sama, tidak ada yang tertinggal, baik itu meninggal maupun tertinggal karena sakit. Jadi alhamdulillah jemaah kita berangkat dan pergi utuh semuanya, termasuk petugas. Kemudian kondisi jemaah, memang kemarin ada satu orang jemaah kita yang sempat dirawat sebelum diberangkatkan ke Madinah. Kedatangan jemaah haji asal Riau gelombang pertama ini terbagi dalam 3 penerbangan reguler dengan total 442 jemaah. Sementara untuk proses kepulangan seluruh jemaah haji asal Riau akan berlangsung selama 15 hari dengan total 23 penerbangan. Dari Pekanbaru Riau, Indrayus Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Arab Saudi Fad Al-Jalajel mengklaim pengelolaan medis selama pelaksanaan haji 2024 berhasil dan berlangsung sangat baik. Ya, lebih dari 1,3 juta jemaah mendapatkan layanan kesehatan selama musim haji tahun ini. Menteri Kesehatan Arab Saudi Fad Al-Jalajel mengatakan sistem kesehatan Saudi melayani lebih dari 495.000 jemaah dengan perawatan khusus. Bahkan pihaknya juga melayani 141.000 lebih jemaah yang tak mengantongi visa haji. Jalajel juga menyinggung kondisi kesehatan para jemaah secara keseluruhan. Meskipun suhu tinggi menembus 51 derajat Celcius di tempat suci Mekah. Respon cepat dari otoritas kesehatan serta bantuan dari pasukan keamanan haji berhasil mengelola dan mengurangi dampak suhu ekstrim. Lebih lanjut, Jalajel mengungkapkan jumlah jemaah haji yang meninggal tahun ini mencapai 1.301 orang. Sebanyak 83% diantaranya bukan pemegang visa haji. Mereka melaksanakan ibadah tanpa tempat berlindung atau kenyamanan yang memadai di tengah suhu sangat terik. Jalajel menekankan upaya signifikan yang dilakukan otoritas yang berwenang untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya suhu panas dan pentingnya tindakan pencegahan. Semua laporan telah dikumpulkan, keluarga jemaah meninggal juga telah diberitahui. Proses identifikasi terhadap jemaah yang meninggal dunia telah rampung, meski pada awalnya petugas tak mendapati informasi atau dokumen identitas para korban. Para jemaah yang meninggal dunia juga mendapat layanan pemakaman dan penghormatan. Surat keterangan kematian jemaah juga sudah dikeluarkan. Pemirsa, 8 bulan lebih genosida di Gaza, Palestina begitu memprihatinkan. 10 anak setiap harinya kehilangan 1 atau 2 kaki mereka akibat genosida. Kita akan lihat data dari Badan Pengungsi Palestina, PBB atau UNRWA. Pemirsa, Ketua UNRWA Philip Lazzarini mengatakan bahwa setiap hari ada 10 anak di Gaza yang kehilangan 1 atau 2 kakinya akibat genosida di Gaza. Jika 10 anak per hari, itu artinya pemirsa sekitar 2.000 anak menjadi korban dari 260 hari genosida ini. Dan kemudian jika kita merujuk pada data Save Children, hingga kini ada 21.000 anak yang diperkirakan hilang di Gaza. Ini terdiri dari 17.000 anak yang terlantar atau tidak didampingi dan dipisahkan dari orang tuanya, serta 4.000 anak yang kemungkinan hilang di bawah reruntuhan dan sejumlah lainnya diyakini berada di kuburan massal. Kembali di Ayu Siang pemirsa, PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN berhasil membukukan laba bersih sebesar 1,09 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Ya, adapun laba ini pemirsa akan digunakan kembali untuk memperkuat modal perusahaan.
Rapat umum pemegang saham tahunan PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN mengumumkan laba bersih perusahaan sebesar 1,09 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Laba tahun 2023 disepakati digunakan untuk memperkuat permodalan dan pengembangan usaha di industri media serta hiburan di tahun 2024. MNCN juga menganggarkan 1 miliar rupiah sebagai dana cadangan demi memenuhi ketentuan anggaran dasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tidak ada pembagian dividen perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan sisa keuntungan perseroan akan dibuka sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana strategis perseroan. Di tahun 2024 besar harapannya karena banyak katalis penting yang akan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ini, seperti banyaknya program-program spesial yang akan kita tayangkan. Ada event olahraga Euro 2024, inisiasi baru di OTT yang akan meningkatkan pertumbuhan pelanggan berbayar Division Plus, penyelenggaraan festival dan konser musik, dan penyelenggaraan pertandingan sepak bola serta olahraga lainnya yang akan kita manage end-to-end. Dalam RUU PST juga disepakati mengangkat Cahyarina Agustina Asri sebagai Direktur Perseroan baru menggantikan Ella Kartika. Dari Jakarta, Riki Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 atlet panjat tebing Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Ya, kedua atlet yakni Rajia Salsabila dan juga ada Fedrio, pemirsa Leonardo, tiba di tanah air pada Selasa malam. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini, pemirsa. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Iya, dan pemirsa jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan juga berita internasional lengkap di inews.id. Dan pemirsa, akhirnya saya Brema Natenaya dan juga rekan saya Prisa Samodatu pamit undur diri. Selamat beraktivitas pemirsa. Sampai jumpa. Clean start from both. Excellent start from Chudjab with Sasabala already trying to get through the gears. Has a quarter-length lead and should advance and does advance. Atlet nasional panjat tebing asal Kota Tangerang, Rajia Salsabila berhasil meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024 melalui Olympic Qualifier Series di Budapest, Hungaria dengan memperoleh medali perunggu. Tidak hanya Rajia, Fedrik Leonardo juga berhasil meraih tiket ke ajang Olimpiade. Clean start from both of them. Long Mia got the better start, but Leonardo already going through the gears. Halfway there. 4.95. Superb. First up. Kedua atlet panjat tebing tersebut tiba di tanah air melalui VIP Room Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Para atlet langsung disambut oleh sejumlah pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing seluruh Indonesia dan Ketua Nasional Olympic Committee atau NOC dengan pengalungan bunga. Kalau untuk itu yang pastinya lawan-lawannya juga yang pasti sangat kuat dan pastinya mereka juga berlatih lebih keras, tapi saya yakin saya juga pasti harus berjuang lebih keras lagi di Paris. Sementara itu Ketua Nasional Olympic Committee Raja Sabta Oktahari mengatakan panjat tebing Indonesia memiliki peluang untuk meraih medali emas di Paris, walaupun harus waspada dengan negara lainnya seperti Amerika. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan.